Angin malam berembus pelan di pangkalan kecil dekat lampu merah Pasar Sariwangi. Di sana, Dika dan 3 rekannya sesama driver grup Jack duduk mengelilingi meja warung kopi. Gelas-gelas plastik berisi es kopi susu dan rokok kretek menemani obrolan mereka. "Gua tuh curiga ya," kata Ucup sambil menggaruk perutnya. "Algoritma grup Jack ini udah kayak mantan. Dikasih perhatian malah ngilang." "Waduh," Dika nyengir. "Jangan-jangan lu dikira user toxic. Gimana mau dapat order, jam kerja malah mabar Mobile Legends mulu." Mereka semua tertawa. Seno yang paling kalem cuma geleng-geleng sambil menyesap kopi. "Aku sih heran," timpal Seno. "Kenapa tiap malam gini order malah sepi, padahal yang lapar tengah malam kan banyak?" "Ya itu," jawab Dika sambil megang perutnya. "Makanya kita doain aja ada yang kesurupan lapar dan order nasi goreng buat kita anterin. Lumayan bisa ikut makan." Gelak tawa kembali pecah. Udara malam makin dingin, tapi suasana hati mereka tetap hangat. Obrolan ngalor ngidul dari curhatan driver sampai soal pelanggan aneh yang suka nyuruh beli mie instan tapi dibikinin dulu. Tiba-tiba HP Dika bergetar. Notifikasi dari grup chat muncul. "Wah, masuk nih!" serunya. "Siapa tuh pelanggan cantik?" cengir Ucup sambil nyolek bau Dika. Dika cek layar. Nama Bu Lestari. Tujuan pertigaan Batu Tua. Bu Lestari kayak nama-nama ibu guru SD ya, gumam Dika. "Pertigaan Batu Tua?" Seno mengerutkan kening. "Itu kan daerah sepi, jarang banget ada order dari sana." "Justru itu, siapa tahu rezeki nomplok," kata Dika sambil bersiap pasang helm. "Yah, palingan ibu-ibu mau dijemput pulang dari arisan." "Arisan tengah malam bro, ini bukan Bu Lestari, kayaknya Nyi Lestari," goda Ucup sambil cekikikan. Dika tertawa, mengacungkan jempol, lalu melaju dengan motornya ke arah Jalan Mawar Selatan. Dia belum tahu bahwa order kali ini bukan order biasa. Motor Dika melaju perlahan di sepanjang jalan kota yang mulai sepi. Lampu jalan masih menyala, tapi sebagian mulai redup seperti mata yang mengantuk. Jalan Mawar Selatan, Blok C. Kayak nama perumahan elit, tapi kok kayaknya sunyi amat, gumamnya. Sambil melirik GPS, Dika nyaris kelewatan belokan kecil yang tampak gelap dan tertutup pohon-pohon rindang. Dia memutar balik, lalu masuk perlahan. "Halah, ini mah bukan jalan mawar, ini jalan mistis," katanya sambil tertawa kecil sendiri. Sesekali ia melihat rumah-rumah tua di pinggir jalan, pagar besi berkarat, beberapa jendela tertutup tirai kusam. Suasana mulai hening, tapi Dika tetap cuek sambil nyanyi kecil lagu dangdut koplo yang lagi viral di TikTok. "Bidadariku, lari ke pasar." Suaranya false, tapi semangat. GPS berhenti di depan rumah nomor 12. Rumah tua, catnya pudar, dengan taman kecil yang dipenuhi ilalang. Tak ada lampu teras menyala. Dika mematikan mesin motor, lalu berdiri sambil celingak-celinguk. "Bu Lestari," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Tapi saat hendak membuka aplikasi untuk telepon, pintu depan rumah itu berderit pelan. Seseorang muncul. Seorang wanita, usia kira-kira 50-an, mengenakan kebaya kuning pudar, rambut disanggul rapi. Cahaya samar dari dalam rumah membuat wajahnya terlihat tenang tapi dingin. "Mas Dika ya?" tanyanya lembut. Dika tersenyum ramah. "Iya Bu. Bu Lestari ya? Mau saya antar ke pertigaan Batu Tua, betul?" Wanita itu mengangguk lalu berjalan pelan-pelan mendekat. "Maaf ya Mas, sudah malam begini. Saya memang sering pulang agak larut," katanya lirih. "Wah, nggak apa-apa Bu. Saya juga udah biasa nganter orang lembur sampai pagi. Tapi jarang-jarang dapat order ke daerah sepi gitu." "Kadang tempat sepi justru lebih damai Mas," jawab Bu Lestari. Dika hanya mengangguk, tak terlalu mengerti maksudnya. Ia lalu memberikan helm cadangan. Bu Lestari menerimanya pelan, tanpa banyak bicara. Lalu naik ke jok belakang. Motor pun kembali melaju, membelah dinginnya malam. Dan untuk pertama kalinya, Dika merasa angin malam ini lebih dingin dari biasanya. Motor Dika melaju pelan melewati jalan kecil yang dipenuhi pohon-pohon tua. Suara mesin menderu pelan di antara keheningan malam. Sesekali ia menoleh ke spion, melihat penumpangnya. Bu Lestari duduk tegak, memeluk tas kecil di pangkuannya. Tatapannya lurus ke depan, tanpa ekspresi. Dika merasa canggung. Biasanya penumpang malam hari suka mengajak ngobrol atau setidaknya komentar soal cuaca. Tapi Bu Lestari diam saja. Maaf Bu," Dika membuka percakapan. "Rumah Ibu jauh dari pertigaan itu ya?" "Saya jarang lewat sana soalnya." "Iya, cukup jauh, tapi saya sudah biasa," jawabnya pelan. "Oh," Dika mengangguk, "saya kira Ibu habis dari kerja atau arisan." Bu Lestari tersenyum tipis. "Bisa dibilang begitu." Dika tertawa kecil.
Saya sering nganterin orang pulang dari arisan tengah malam. Biasanya mereka bawa gorengan sisa buat dibagiin. Kalau saya, sudah tak punya yang bisa dibagi, jawab Bu Lestari lirih. Dika sempat menoleh, tapi cepat-cepat kembali menatap jalan. Saya bercanda, Bu. Jangan serius-serius amat. Nanti saya dikira nyindir. Tak ada respons. Angin malam makin dingin. Pepohonan di sepanjang jalan bergoyang perlahan seperti berbisik. Lampu jalan mulai jarang terlihat. Jalan makin sempit dan remang. Dika berusaha tetap santai, meski bulu kuduknya mulai berdiri. Dia menyalakan musik pelan dari speaker HP-nya, lagu pop ringan. Tapi aneh. Tak lama, musik itu tersendat sendiri, seperti dicolek dari dunia lain. Ia cek HP-nya. Baterai masih cukup, sinyal penuh. Tapi layar jadi hitam sesaat lalu normal kembali. Ia melirik ke kaca spion. Bu Lestari masih di sana, duduk tenang. Tapi sesekali, rambutnya tertiup angin ke arah yang aneh. Dari kanan ke kanan lagi? Dika menggeleng. Ngantuk kali gue. Ia menarik napas panjang dan terus memacu motor ke arah pertigaan Batua, yang entah kenapa terasa makin jauh dari biasanya. Dika melirik jam di dashboard motornya. Sudah hampir setengah 1 malam, tapi rasanya ia sudah lebih dari 20 menit berkendara dari Jalan Mawar Selatan. Dan belum juga sampai ke pertigaan Batu Tua. Padahal kalau lewat jalur normal, harusnya cuma butuh 15 menit. Ia menoleh ke kanan, lewat kebun bambu. Kiri, deretan rumah kosong dengan jendela terbuka yang menatap jalan seperti mata tak berkedip. Jalanan sunyi. Tak ada kendaraan lain sejak 10 menit lalu. Ini lewat jalan bener gak sih? Gumamnya sambil mengecek peta. Namun aneh, GPS-nya sekarang hanya menampilkan titik biru yang muter-muter di tengah garis abu-abu. Sinyalnya hilang, padahal tadi full. Dika menengok ke belakang lagi. Bu Lestari tetap duduk diam. Bahkan posisi duduknya nyaris tak berubah sedikit pun sejak tadi. Hanya tas kecilnya kini digenggam lebih erat. Ibu, masih nyaman? Kalau jalannya agak gelap, mohon maaf ya, tanya Dika mencoba basa-basi. Iya, tak apa. Gelap itu biasa, jawab Bu Lestari pelan, nyaris seperti berbisik ke telinga angin. Dika menelan ludah. Ia mencoba tertawa kecil. Hehe, saya juga sering jalan malam, Bu. Cuma ini jalannya agak nggak familiar aja. Tak ada jawaban. Lampu motor menyorot sesuatu di kejauhan. Pohon besar tumbang di pinggir jalan, dengan akar mencuat seperti tangan mencakar udara. Dika melambatkan motor, lalu berhenti. Ia mencoba membuka peta lagi, tapi kali ini layar ponsel mati total. Saat mencoba menyalakannya, layar malah berkedip dan muncul pesan aneh sejenak. Jangan balik. Dika langsung berdiri dari motornya. Astaga! Ini apaan sih? Bu Lestari masih diam. Dika menoleh ke arahnya. Bu, maaf. Saya kayaknya harus balik dulu. Sinyal hilang, jalannya juga kayak muter-muter. Wanita itu pelan-pelan menoleh padanya. Tatapannya kosong. Wajahnya pucat. Tapi kemudian ia tersenyum. Tenang saja, Mas. Kita sudah hampir sampai. Hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Angin berhenti berhembus. Hening total. Bahkan suara malam seperti terhisap. Dika merasa seperti satu-satunya manusia hidup di jalan itu. Dika mencoba menenangkan diri. Jantungnya berdegup lebih cepat sekarang. Dan meskipun ia ingin menarik gas, kaki rasanya seperti terikat. Ponselnya tetap mati, meski sudah beberapa kali ia coba hidupkan lagi. Ia menoleh sekali lagi ke belakang, melihat Bu Lestari yang tetap duduk diam. Tubuhnya tampak seperti menyatu dengan kegelapan malam. Wajahnya pucat, dan meskipun senyum tipis masih menghiasi bibirnya, tatapannya kosong, seperti menembus ke suatu tempat yang sangat jauh. Bu, kita harusnya sudah hampir sampai, kan? Tanya Dika dengan suara bergetar. Wanita itu tidak langsung menjawab, malah menundukkan kepala sedikit, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Dika menahan napas, lalu menoleh ke sekeliling. Tapi yang terlihat hanyalah kabut tipis yang makin menyelimuti jalan. Suara motor yang menderu seolah tenggelam dalam kesunyian yang mendalam. Anehnya, ia mulai merasa seperti terjebak. Sebuah perasaan tidak wajar yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, Bu Lestari membuka mulut, suaranya terdengar seperti bisikan angin. Mas Dika, kalau kamu merasa takut, sebaiknya kamu berhenti. Dika mengerutkan kening, tidak mengerti. Maksud ibu apa? Tanyanya, sedikit lebih keras dari biasanya. Takut itu hal yang wajar. Tapi terkadang, rasa takut bisa memanggil hal-hal yang tak kita lihat. Dika hampir tidak bisa menahan ketegangan di tenggorokannya. Ibu, kenapa bicara kayak gitu? Saya nggak takut kok. Tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang salah. Sejak ia berbelok ke jalan ini, segala sesuatu terasa berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi, lebih berat. Hampir tak ada suara selain desiran angin yang sesekali berbisik pelan.
Dika menoleh ke arah kiri jalan dan matanya tertumbuk pada bayangan pohon besar yang terpotong di tengah jalan. Akar pohon itu mencuat keluar, seperti tangan raksasa yang berusaha mencengkeram jalan. Lalu, saat Dika hendak melanjutkan perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Motor tiba-tiba mati total. Dika menekan starter berulang kali, tapi motor itu tak mau menyala. Saat mencoba membuka tangki bensin untuk memeriksa, tak ada suara apapun dari mesin. Ini kenapa sih? Gumam Dika paniki sambil menepuk-nepuk stang motor. Kenapa bisa mati begitu aja? Ia menatap Bu Lestari yang masih duduk dengan tenang. Bu, saya nggak ngerti. Motor ini tiba-tiba mati. Bu Lestari tak bergerak, hanya tersenyum samar, seolah tak terpengaruh oleh kekalutan Dika. Perlahan ia berkata, karena jalan ini tak akan pernah berakhir. Dika terdiam, rasa dingin menyelimutinya. Dalam kegelapan yang semakin pekat, ia merasa seakan berada di persimpangan antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Dika terus berusaha menyalakan motor, menekan starter berulang kali, tapi tetap tak ada respons. Tangannya mulai gemetar. Telinganya kosong, hanya terdengar suara deru napasnya yang berat. Angin malam yang semula sejuk kini terasa menusuk. Kenapa motor ini mati begitu saja? Gumamnya, mencoba berpikir rasional. Ini pasti ada yang salah. Bensin penuh, mesin juga baru. Gak mungkin? Tapi saat matanya menatap ke depan, jalan itu seolah tidak bergerak. Tak ada tanda-tanda peralihan dari satu tempat ke tempat lain. Dika merasa seperti berada di tempat yang sama, meskipun ia sudah berkendara jauh. Ini jalan yang sama kan? Pikirnya. Ia mencoba melihat sekeliling. Hanya kabut tipis dan bayangan pohon yang mencakar langit. Tetapi tak ada tanda-tanda kehidupan di sepanjang jalan. Tidak ada rumah yang tampak lebih dekat, hanya kegelapan yang semakin pekat. Apa yang terjadi? Suara Dika bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ibu, kok kita masih di sini? Kenapa saya nggak bisa nyalain motor? Bu Lestari tetap diam, hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Ketika Dika menatap matanya lebih lama, ia merasa seperti melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih tua dan gelap dari apapun yang pernah ia alami. Bu, suara Dika hampir serak. Ibu jangan diam begitu. Jawab saya, kenapa kita nggak bergerak dari sini? Karena kamu sudah sampai. Jawab Bu Lestari dengan suara serak lebih dalam dari biasanya. Dika merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Sudah sampai? Tapi mereka belum sampai ke pertigaan batu tua, seperti yang tercatat di GPS. Jalan ini bukan jalan yang biasa ia lewati. Bu, saya nggak ngerti, saya nggak bisa keluar dari sini, kata Dika dengan suara terbata-bata, semakin panik. Kenapa kita terjebak di sini? Bu Lestari akhirnya mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke depan. Jari-jarinya panjang dan pucat, dan meskipun ia terlihat lembut, aura yang menyeramkan dalam setiap gerakan tubuhnya. Dika mengikuti arah jarinya dan melihat ke depan. Di antara kabut tebal, sebuah bangunan tua muncul dari kegelapan. Bangunan yang sama sekali tidak ia kenali. Atapnya hampir runtuh, temboknya retak-retak, dan jendela-jendela yang sudah pecah menggambarkan pemandangan yang menakutkan. Jangan coba mendekat, bisik Bu Lestari. Ini tempat yang sudah lama terlupakan. Dika merasa gelisah, seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Tiba-tiba, semua rasa takut yang ia coba hindari mulai menyeruak. Apakah ia benar-benar masih hidup? Bu, kita harus pergi dari sini, kata Dika dengan suara hampir putus asa. Ini tidak wajar. Namun, Bu Lestari hanya menggelengkan kepala perlahan. Kamu sudah sampai ke tempat yang kamu tuju. Tidak ada jalan kembali. Dika menelan ludah. Kepalanya berputar. Apa maksud Bu Lestari? Di saat itulah, suara terdengar pelan, seperti seseorang yang berjalan mendekat di kegelapan. Dika menoleh cepat, berharap itu hanya suara kabut atau angin. Tapi suara itu semakin keras, seakan menginjak tanah dengan sengaja, dan membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Dika memegang setang motor, tubuhnya siap untuk berlari, tapi ia terhenti saat melihat bayangan gelap yang muncul dari kabut. Suara langkah kaki yang datang dari kabut semakin jelas. Dika menatap ke depan, mencoba mengenali siapa atau apa yang datang. Tapi saat kabut itu sedikit terpisah, yang muncul hanya bayangan gelap yang samar, dengan gerakan perlahan. Dika menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya orang lewat, pikirnya, meski suara langkah itu terdengar sangat dekat. Ada apa, Mas? Tanya Bu Lestari dengan suara lembut. Dika menoleh. Wanita itu masih duduk dengan tenang di belakangnya. Begitu dingin dan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Bu,
Kayaknya ada orang mendekat, jawab Dika pelan, sambil menatap ke arah bayangan itu. Bu Lestari hanya tersenyum tipis. Mungkin hanya penunggu malam, katanya dengan nada datar. Dika terkesiap, namun ia berusaha tetap tenang. Penunggu malam? Tanya Dika, sedikit tertawa canggung. Apa itu semacam, cerita horor gitu? Kadang-kadang, Bu Lestari mulai bicara pelan. Penunggu malam bukan hanya hantu, bisa juga kenangan atau hal yang tak bisa dijelaskan. Dika tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Oh, berarti kayak mantan yang gak bisa move on gitu ya, Bu? Terus suka muncul di tempat yang gak jelas? Bu Lestari terkekeh pelan, meski tetap terlihat aneh. Mungkin begitu, Mas. Hanya saja mereka lebih sering muncul di tempat-tempat yang terlupakan. Dika tersenyum, meski tidak merasa benar-benar nyaman dengan pembicaraan itu. Maksudnya, tempat yang gak pernah ada di peta gitu ya? Iya, jawab Bu Lestari. Tempat yang sudah lama tidak disebutkan, atau bahkan tak ada lagi di dunia nyata. Dika hanya mengangguk-angguk, tapi matanya masih tertuju pada bayangan yang semakin mendekat. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan kali ini Dika bisa melihat bentuk tubuh yang mulai terlihat, tapi tak ada wajah, hanya gelap dan kabur. Bu, saya rasa kita harus pergi dari sini, kata Dika, mulai gelisah. Namun Bu Lestari hanya tersenyum lagi. Tidak ada yang bisa pergi dari sini, Mas. Dika terdiam. Ia merasa keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya, meski ia berusaha terlihat santai. Jadi, kita cuma nunggu di sini aja, Bu? Tanya Dika, setengah bercanda meski hati terasa berat. Bu Lestari mengangguk perlahan. Kadang, ada hal-hal yang lebih baik kita tunggu saja, Mas, daripada kita berusaha melarikan diri. Dika terdiam. Jadi ini benar-benar bukan jalan yang biasa, pikirnya. Suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat, dan semakin menakutkan. Dika menatap ke depan, berharap menemukan jalan keluar, atau bahkan seseorang yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi tidak ada yang datang. Hanya kabut dan bayangan gelap itu yang semakin mendekat. Suasana malam semakin sunyi. Dika masih duduk di atas motornya yang mati, menatap bayangan gelap yang semakin dekat. Namun anehnya, kabut itu perlahan menghilang, memberi ruang bagi sedikit cahaya dari bulan yang terpancar lemah. Aneh ya? Kata Dika, mencoba mencairkan suasana. Kayaknya di jalan ini aja semuanya bisa terjadi. Motor mati, kabut, dan mungkin penunggu malam kayak yang ibu bilang. Bu Lestari menatapnya dengan senyum tipis. Betul, Mas. Semua yang tak terlihat bisa jadi nyata. Hanya saja kadang kita mau melihatnya. Dika tertawa pelan, meskipun masih merasa ada ketegangan yang menyelubungi hatinya. Saya sih lebih suka nggak lihat, Bu. Apalagi yang kayak gitu, bisa bikin stres. Udahlah, biar kita ngomongin yang ringan aja. Apa yang ringan menurut Mas? Tanya Bu Lestari dengan nada penasaran. Ya, misalnya soal kuliner, jawab Dika, mulai terasa santai. Gimana kalau kita ngobrolin makanan? Bu Lestari suka makan apa? Bu Lestari terdiam sejenak, seolah berpikir. Makanan? Mungkin yang sederhana, seperti nasi goreng di warung kecil itu. Dika tertawa. Itu mah standar, tapi memang enak sih. Kalau lagi nyetir ojek gini, sering banget saya lewat warung-warung yang jual nasi goreng. Terus sempat kepikiran buat mampir. Tapi ya gitu deh, selalu ada aja penumpang yang buru-buru. Jadi Mas, kalau nggak ada penumpang, mampir makan nasi goreng ya? Bu Lestari bertanya, seolah ada sedikit gurauan dalam suaranya. Dika tertawa lagi. Tentu aja, saya kalau nggak kerja bisa jadi penggila nasi goreng. Tapi kalau lagi kerja, saya kadang cuma sempat makan cemilan doang. Kadang bakwan, kadang tahu isi. Lebih praktis. Masih bisa makan bakwan malam-malam, bisa tidur setelahnya. Bu Lestari melontarkan pertanyaan dengan nada yang tak kalah serius, meski wajahnya tetap tersenyum. Bisa-bisa aja, Bu. Yang penting jangan makan sambil nyetir, ntar bisa berantakan. Dika menjawab, masih dalam nada bercanda. Namun tiba-tiba Bu Lestari terdiam. Matanya kembali menatap lurus ke depan. Dika merasakan perubahan kecil dalam sikapnya, sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa ia jelaskan. Mas, kata Bu Lestari dengan suara yang kembali serius. Apa kamu pernah merasa di suatu tempat seperti semuanya terasa familiar, padahal kamu baru pertama kali berada di sana? Dika mengernyit. Maksud ibu, kayak deja vu gitu. Bukan hanya itu, jawab Bu Lestari. Lebih dari itu, seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang. Tapi kamu tidak tahu apa itu. Dika mengangguk pelan, meskipun sedikit bingung. Iya sih, kadang saya ngerasa gitu. Kadang ada tempat-tempat yang saya lewatin. Kayaknya udah pernah saya lihat sebelumnya, padahal belum. Tapi kamu tetap melanjutkan perjalanan itu, meskipun perasaan itu ada kan? Bu Lestari bertanya.
Dika terdiam sejenak. Iya, saya sih biasanya terus aja jalan. Kalau takut, nanti nggak maju-maju. Jadi kadang lebih baik ngikutin aja. Sama seperti hidup kan? Bu Lestari tersenyum tipis. Terkadang kita lebih memilih melanjutkan perjalanan, meskipun kita tak sepenuhnya tahu arah dan tujuannya. Dika terdiam, mencerna kata-kata Bu Lestari. Namun saat ia hendak melanjutkan percakapan itu, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, dan kabut itu kembali datang lebih tebal dari sebelumnya. Namun kali ini, kabut itu terasa berbeda. Dika merasa tubuhnya kembali terhimpit oleh rasa gelisah. Bu, kok kabutnya makin tebal ya? Serasa makin gelap lagi. Bu Lestari menoleh ke arahnya. Wajahnya kembali kosong. Tak perlu takut, Mas, ini hanya bagian dari perjalanan. Namun suara langkah kaki yang tadi terdengar, kini kembali bergema, semakin keras, semakin jelas. Dika memegang stang motor dengan tangan yang mulai basah oleh keringat. Kabut semakin tebal, dan udara terasa dingin menusuk, membuatnya gemetar. Langkah kaki yang semula samar kini terdengar jelas, seperti sesuatu yang datang mendekat dengan niat tertentu. Ia menatap Bu Lestari. Wajah wanita itu tetap datar, seolah tak terpengaruh oleh suasana yang semakin menekan. Namun, sesuatu dalam tatapannya membuat Dika merasa sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi? Pikirnya. Kenapa ibu ini tampak begitu tenang? Bu, apa ini semua nyata? Tanya Dika, suaranya bergetar. Kenapa kabut ini semakin tebal? Kenapa jalan ini nggak berakhir? Bu Lestari mengalihkan pandangannya ke depan. Tanpa berkata apa-apa, ia menatap sesuatu yang tak terlihat oleh Dika. Hanya kegelapan, hanya kabut. Mas, kamu belum mengerti ya? Suara Bu Lestari kali ini terdengar lebih dalam, lebih serius. Jalan ini takkan pernah berakhir, karena jalan ini bukan untuk orang yang ingin pergi. Dika terdiam, merasa kata-kata itu seperti beban yang menekan dadanya. Maksud ibu, saya nggak bisa keluar dari sini. Bu Lestari menggeleng pelan. Kamu sudah berada di tempat yang salah, Mas. Kita, semua sudah berada di sini lebih lama dari yang kamu kira. Dika merasa tubuhnya kaku. Suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat, dan ia bisa mendengar derapnya dengan sangat jelas, seakan datang dari segala arah. Dika menoleh dengan cepat, berusaha mencari sumber suara itu. Apa ini? Pikirnya, siapa yang mendekat? Tiba-tiba, dari balik kabut, bayangan besar muncul. Dika menahan napas. Itu adalah sosok tinggi, berjalan dengan langkah berat, wajahnya samar, tetapi bentuk tubuhnya semakin jelas. Dika merasa pusing. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Apa yang sedang terjadi? Batinnya menjerit. Ibu, siapa itu? Dika berteriak, suaranya mulai pecah. Bu Lestari hanya tersenyum. Itu, penjaga jalan ini. Dika memandang wanita itu dengan mata yang hampir tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Penjaga jalan? Tapi dari apa? Dari siapa? Bayangan itu terus mendekat, semakin jelas. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang melingkupi dirinya. Langkahnya perlahan namun pasti, seperti ada kekuatan yang menariknya. Dika merasa tubuhnya mulai gemetar hebat. Tidak, pikirnya, ini bukan hal yang nyata. Ini hanya mimpi. Tapi saat bayangan itu semakin mendekat, Dika merasakan kehadiran yang sangat nyata, sangat dekat, seakan ia bisa merasakan nafasnya. Ia terdiam, dan tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Jangan takut, Mas, Bu Lestari berkata. Kali ini suaranya penuh ketenangan. Dia hanya ingin berbicara. Dika menatap Bu Lestari, tidak bisa berkata apa-apa. Matanya menatap sosok yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Sosok itu terbungkus kabut, wajahnya tetap samar, namun matanya terlihat jelas, sangat gelap. Dengan suara yang dalam dan berat, sosok itu berbicara. Kamu datang karena dipanggil, kata sosok itu. Suaranya bergema di udara malam yang hening. Tetapi tak akan ada jalan keluar, Mas. Semua yang memasuki jalan ini pada akhirnya akan tetap berada di sini. Dika terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa lumpuh, seolah berat sekali untuk bergerak. Kenapa? Dika berusaha bertanya, meskipun suaranya serak. Karena setiap orang yang lewat di sini, mereka membawa sesuatu yang mereka tak bisa tinggalkan. Sosok itu melangkah maju, dan tubuh Dika merasa semakin terhimpit. Dan kamu, Mas, akan menjadi bagian dari kami. Kata-kata itu seperti guntur yang menggelegar di kepala Dika. Tidak, pikirnya, saya harus keluar. Namun saat ia melihat Bu Lestari, wanita itu hanya menatapnya dengan senyum yang semakin lebar, namun penuh dengan kesedihan yang tak terungkapkan. Mas, kata Bu Lestari, suara lembutnya terdengar jauh dari harapan. Jangan berusaha melawan, tempat ini sudah menjadi bagian dari kamu.
Dika merasakan dunia di sekelilingnya seperti berputar. Ia merasa seperti berada di persimpangan antara dunia hidup dan dunia yang tak dikenal, antara kenyataan dan sesuatu yang lebih gelap, lebih asing. Dika terdiam, tak mampu bergerak. Sosok besar itu masih berdiri di hadapannya, matanya yang gelap menembusnya, seolah mengungkapkan kegelapan yang lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Suara langkah itu tidak lagi terdengar, hanya ada keheningan yang terasa semakin menyesakkan. Jadi, ini nyata? Dika berbisik, mulutnya kering. Semua ini bukan cuma halusinasi atau mimpi. Sosok itu dengan tubuh yang besar dan gelap mengangguk perlahan. Semua yang kamu lihat adalah kenyataan, Mas. Tak ada jalan keluar dari sini. Suara itu bergema, berat seperti datang dari dalam tanah yang dalam. Dika merasakan dunia di sekitarnya mulai berputar. Tidak, pikirnya. Saya harus keluar. Saya masih hidup, ini pasti hanya ilusi. Jangan lari, Mas. Suara Bu Lestari terdengar sangat tenang. Kamu tak bisa pergi. Kamu sudah menjadi bagian dari tempat ini. Dika menoleh ke arah Bu Lestari. Wajahnya yang lembut dan tenang kini tampak jauh lebih menakutkan. Ia tidak bisa mengerti kenapa Bu Lestari yang tampak baik-baik saja malah mengatakan hal seperti itu. Kenapa ia tidak berusaha membantunya? Bu, tolong saya! Teriak Dika dengan penuh rasa panik. Saya nggak mau di sini. Saya nggak mau jadi bagian dari mereka. Bu Lestari hanya menatapnya dengan tatapan penuh makna. Mas, kita semua ada di sini karena sesuatu. Setiap orang yang memasuki jalan ini, mereka membawa sesuatu yang tak bisa ditinggalkan. Sesuatu yang tak bisa mereka lepaskan. Baik itu rasa bersalah, penyesalan, atau kenangan yang tak terhapuskan. Dika merasa tercekik. Kenangan? Rasa bersalah? Itu bukan hal yang ingin ia hadapi sekarang. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini yang tampak seperti perangkap. Jadi, saya sudah terjebak? Tanya Dika. Suaranya bergetar. Saya nggak bisa keluar sama sekali. Sosok besar itu bergerak maju, semakin dekat. Dengan suara dalamnya, ia menjawab, hanya ada satu cara untuk keluar, Mas. Kamu harus menyerahkan apa yang kamu bawa. Dika terpaku, mencoba memahami kata-kata itu. Apa maksudnya? Menyerahkan apa yang saya bawa? Setiap orang yang memasuki jalan ini membawa sesuatu yang sangat berharga, lanjut sosok itu. Tapi mereka juga membawa sesuatu yang sangat berat, yang tak bisa mereka lepaskan. Itu adalah kenangan, penyesalan, atau bahkan kesalahan yang mereka buat. Mereka harus menyerahkannya, dan hanya dengan begitu mereka bisa pergi. Dika merasa tubuhnya lemas. Jadi, saya harus menyerahkan semuanya? Suaranya hampir tak terdengar. Saya nggak tahu apa yang saya bawa, Bu. Saya nggak tahu. Bu Lestari menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam. Kamu tahu, Mas. Semua orang tahu, meskipun mereka tidak mau menghadapinya. Dika teringat kembali pada kehidupannya. Kerja keras, selalu ingin terlihat kuat, selalu mencoba untuk menghindari perasaan yang sebenarnya ia simpan rapat-rapat. Ia pernah menyakiti orang yang ia sayangi, menyembunyikan perasaan yang dalam, dan melupakan hal-hal yang seharusnya ia hadapi. Itu yang saya bawa, pikirnya. Sosok besar itu kini berdiri di hadapannya, matanya yang gelap menatapnya dalam-dalam. Apa yang akan kamu serahkan, Mas? Apa yang akan kamu lepaskan untuk bisa pergi? Dika merasakan perasaan yang sangat berat di dadanya. Semua kesalahan, semua penyesalan, dan perasaan yang ia sembunyikan begitu lama, kini terasa begitu nyata. Semua itu ada di depannya. Saya harus melepaskannya. Itu satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini. Apapun itu, kata Dika dengan suara serak bay, saya melepaskannya. Sosok itu tersenyum, meskipun wajahnya masih tidak terlihat dengan jelas. Baiklah, Mas. Kamu sudah memilih. Tiba-tiba, dunia sekitar Dika berubah. Kabut yang tebal mulai menghilang, dan jalanan yang gelap perlahan terlihat kembali. Dika merasakan tubuhnya kembali ringan. Ia menatap sekeliling, melihat jalan yang familiar, dan suara langkah kaki itu kini berhenti. Apakah ini selesai? Dika bertanya, suaranya masih gemetar. Bu Lestari tersenyum, tetapi kali ini senyumnya terasa lebih tulus. Kamu sudah bebas, Mas. Dika tertegun. Bebas? Ya. Jawab Bu Lestari dengan lembut. Kamu sudah melepas apa yang harus kamu lepaskan. Sekarang, kamu bisa melanjutkan hidupmu. Dika menatap jalanan yang terbentang di depan. Ketegangan yang ada dalam dirinya mulai menghilang, meskipun ada sedikit rasa penasaran yang tetap menggelayuti pikirannya. Lalu, Bu, apa yang akan terjadi padamu? Bu Lestari hanya tersenyum. Namun kali ini, senyumnya lebih penuh dengan kedamaian. Saya sudah lama ada di sini, Mas. Jalan ini memang tak pernah benar-benar selesai. Tapi saya sudah menemukan kedamaian. Dika mengangguk pelan, merasa sedikit lebih lega.
Ia memutar kunci motor dan kali ini mesin motor menyala dengan lancar. Jalan di depannya terbuka lebar. Dika menyalakan kembali motornya dan perlahan mengendarainya menyusuri jalanan yang kini terbuka lebar. Kabut yang tadi pekat kini mulai menghilang, dan meskipun malam masih begitu hening, ada rasa kedamaian yang mengisi udara. Langit mulai terlihat lebih terang, meski hanya sedikit cahaya bulan yang menembus melalui celah-celah awan. Dika merasakan beban berat di dadanya mulai berkurang. Ini benar-benar terjadi ya, pikirnya. Apa yang baru saja saya alami? Semua yang terjadi malam ini masih terasa seperti mimpi, tetapi kenyataan di sekitarnya kini terasa lebih nyata. Ia merasa seolah sudah melepaskan sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang selama ini terus mengikat dirinya. Di depan, jalanan yang terbentang kini lebih terang. Semuanya tampak biasa saja, tapi Dika tahu tak ada yang pernah sama setelah malam ini. Tiba-tiba, suara lembut Bu Lestari terdengar di belakangnya. "Mas, kamu sudah melewati ujianmu." Dika menoleh ke arah Bu Lestari yang duduk tenang di belakangnya. Wajahnya tetap penuh kedamaian, seperti sosok yang sudah lama menemukan kedamaian yang ia cari. "Apa itu ujian?" Dika bertanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Ujian untuk menghadapi diri sendiri," jawab Bu Lestari. "Setiap orang memiliki beban mereka, Mas. Rasa takut, penyesalan, atau bahkan kenangan yang mereka tak ingin lepaskan. Tapi untuk benar-benar bebas, mereka harus melepaskannya." Dika terdiam, mencerna kata-kata itu. "Jadi, saya sudah melepaskannya? Semua yang saya bawa itu?" "Ya," jawab Bu Lestari dengan tenang. "Kamu telah melepaskan rasa takutmu, penyesalanmu. Kini, kamu bebas. Kamu tidak lagi terikat pada apa yang menahanmu." Dika menarik napas panjang. Ia merasa seperti baru saja terlahir kembali. Semua hal yang selama ini ia simpan dalam diri, perasaan bersalah, ketakutan, dan kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Semua itu akhirnya ia serahkan. Sekarang, ia merasa lebih ringan, lebih damai. Tapi tiba-tiba ada perasaan yang kembali muncul di dalam dirinya. Sebuah pertanyaan yang masih menggantung. "Bu, kalau saya sudah melepaskan itu semua, apa yang terjadi denganmu?" tanya Dika. Suaranya lebih serius. "Apa kamu nggak mau keluar dari sini juga?" Bu Lestari hanya tersenyum dengan lembut, tatapannya penuh pengertian. "Aku sudah lama berada di sini, Mas. Lebih lama dari yang kamu kira. Jalan ini sudah menjadi bagianku, dan aku sudah menerima kenyataan itu." Dika merasa ada kedamaian dalam jawaban itu. Seolah Bu Lestari sudah mencapai titik damai yang tak bisa lagi diganggu-gugat oleh apapun. "Jadi, kamu akan tetap di sini?" tanya Dika lagi, mencoba memahami. Bu Lestari mengangguk perlahan. "Ya, Mas. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih jalan kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menerima jalan itu." Dika merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu bagaimana, tapi hatinya terasa lebih lapang setelah percakapan itu. Ia merasa tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi diliputi oleh rasa takut atau penyesalan yang membelenggu. "Kalau begitu, Bu," Dika berkata, matanya kini penuh dengan kedamaian. "Saya akan terus jalan, terus maju, karena saya sudah melepaskan semua itu." Bu Lestari tersenyum, senyum yang penuh kebijaksanaan. "Bagus, Mas. Jangan pernah berhenti melangkah, meskipun jalan yang kamu tempuh tak selalu mudah. Yang penting, kamu tidak pernah berhenti mencari kedamaian dalam dirimu." Dika menoleh ke depan. Jalanan yang panjang terbentang di hadapannya. Meskipun ia tak tahu kemana jalan ini akan membawanya, ia tahu satu hal. Ia sudah siap melangkah ke depan. Sosok Bu Lestari di belakangnya semakin memudar, seperti kabut yang kembali menghilang, dan Dika tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk melanjutkan perjalanan ini sendiri. Ia mengendarai motor dengan hati yang lebih ringan, meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang penuh kedamaian. Ini adalah awal baru, pikirnya. Awal yang tak lagi dihantui oleh masa lalu. Dika melaju di jalanan yang kini semakin terang. Kabut yang dulu menyelimuti jalanan itu kini telah menghilang sepenuhnya. Suasana malam yang pekat perlahan digantikan oleh sinar bulan yang mulai merambat masuk melalui celah-celah pepohonan. Angin dingin menyapu wajahnya, dan meskipun tubuhnya lelah, hatinya terasa ringan. Ia merasa seperti telah melalui ujian besar, dan kini semua beban yang dulu ada di pundaknya telah hilang. Namun, meskipun ia merasa lebih tenang, ada sesuatu yang masih menggelayuti pikirannya. Sebuah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Dika terus mengendarai motor, menatap jalan yang terbentang tanpa ujung. Di kejauhan, ada lampu-lampu kota yang tampak seperti bintang yang terpantul di permukaan tanah. Jalan ini, yang dulu terasa penuh ketakutan, kini mulai tampak seperti jalan yang biasa saja.
Ia tidak tahu kemana arahnya, tapi ia merasa tidak perlu tahu. Mungkin itu bagian dari perjalanan, pikirnya. Tak lama setelahnya, Dika menyadari sesuatu yang lebih mendalam. Apa yang sebenarnya saya cari? Pikirnya. Apa yang saya perjuangkan dalam hidup ini? Selama ini, Dika hidup dengan penuh ambisi, mengejar tujuan yang tampaknya tidak ada habisnya. Pekerjaan, uang, penghargaan, semuanya ia kejar, berpikir bahwa itu akan memberinya kebahagiaan. Tapi apa yang terjadi malam itu mengubah pandangannya. Ketika ia melepas semua ketakutan, penyesalan, dan beban emosional yang selama ini membelenggunya, ia menemukan kedamaian yang jauh lebih dalam daripada yang ia harapkan. Bu Lestari benar, Dika berbisik pada dirinya sendiri. Kedamaian tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita. Ia mengingat kata-kata Bu Lestari tentang bagaimana setiap orang yang memasuki jalan itu membawa sesuatu, kenangan, penyesalan, atau rasa takut yang mereka bawa sepanjang hidup mereka. Dika menyadari bahwa perjalanan itu bukan hanya tentang pergi dari satu tempat ke tempat lain, tapi lebih kepada perjalanan dalam diri. Melepaskan sesuatu yang berat untuk bisa melangkah lebih ringan. Saat motor itu melaju di jalanan yang kini terasa biasa, Dika merasa seperti kembali ke rumah. Bukan rumah yang ia tinggalkan di dunia nyata, tapi rumah dalam dirinya, tempat yang selalu ada dan selalu menunggu. Ia sudah siap menerima apapun yang datang, karena kini ia tahu bagaimana cara melepaskan beban yang tak perlu. Ini adalah hidup saya, kata Dika pada dirinya sendiri, suara hati yang penuh kedamaian. Saya yang menentukan jalan ini. Saya yang memilih untuk melanjutkan. Meskipun jalanan masih panjang, Dika merasa tenang. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin Bu Lestari dan sosok-sosok lain yang ia temui di jalanan itu adalah bagian dari dirinya. Bagian yang membantu membuka matanya, menunjukkan cara untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap langkah yang ia ambil, ia tahu adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan meskipun jalan ini tidak selalu mudah, Dika siap untuk melangkah. Motor itu terus melaju di jalanan yang sunyi, menuju masa depan yang penuh kemungkinan. Namun, ada satu hal yang pasti. Dika tidak akan lagi terjebak oleh bayang-bayang masa lalu. Ia telah melepaskan semuanya, dan kini ia siap untuk hidup dengan lebih bebas, lebih damai. Saat motor itu menjauh, kabut kembali menghilang, meninggalkan malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar. Dan di tempat yang jauh, di balik horizon, Dika tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari hidupnya. Sebuah perjalanan yang penuh makna, kedamaian, dan penerimaan.